सीधे जाइए। हाँ तेरा मार। अभी अपनी मर्दानगी दिखा। इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ता। Halo Indianers, di film kali ini Mimin akan menampilkan sebuah film yang akan membuat emosi kita terbakar, di mana film ini menggambarkan tentang kebrutalan dan aksi semena-mena para penegak hukum terhadap kaum yang tertindas, alias orang-orang yang berkasta rendah pada saat itu. Ketidakadilan hukum membuat kaum buruh, kaum petani, kaum jelata harus merelakan hak-haknya dilecehkan oleh mereka yang mempunyai banyak uang dan mereka yang berkepentingan. Bashim, yes sir, pipi se baat karo. Menceritakan sosok Chandra, seorang pengacara punya idealisme tinggi, bekerja tanpa pamrih untuk memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Chandra harus berjibaku mengungkap sebuah kasus pembunuhan tragis yang dilakukan oleh seorang oknum polisi bersama anggotanya demi sebuah harta dan jabatan. Tanpa banyak kata, seperti apa kekejaman para polisi menyiksa mereka dan seperti apakah Chandra mengungkap pembunuhan sadis tersebut? It's a clear-cut case of murder in a lockup by the police. Dan beginilah alur cerita filmnya. Yo, let's go. Berawal dari sebuah desa di Tamil Nadu, terlihat sekeluarga berasal dari kasta rendah sedang membasmi hama tikus di ladang mereka. Namanya adalah Raja Kana dan istrinya bernama Sanggeni. Terlihat juga iparnya sibuk membantu mengeluarkan tikus-tikus dari pematang sawah. Bukan tikus-tikus berdasi, cok ya. मौसा कुट्टे क्या? गाना सुनी। खाने में बड़ा मजा आएगा। Meskipun mereka terbilang jauh dari harta, namun mereka selalu merasa cukup dengan rasa kasih sayang yang mereka miliki. Dan disinilah gua berkata standar kebahagiaan itu berbeda-beda. तेरे लिए हवा महल बना दूंगा, बस एक बार। Beralih adegan ke rumah Pak Kades, terlihat istri kepala desa sedang memasang pernak-pernik perhiasannya. Seketika antingnya terjatuh dan tiba-tiba seekor ular kobra keluar dari bawah lemari. Seketika ia pun kaget ketakutan. Raja Kana yang biasa dipanggil Raja segera dimintai pertolongannya oleh asisten kepala desa untuk menangkap ular kobra tersebut. Mengingat Raja merupakan sosok orang yang cepat disuruh alias selalu membantu sesama jika diperlukan. Sampai di rumah Pak Kades, dengan karung di tangannya, Raja terus mengendus-endus keberadaan kobra tersebut. Dan pada akhirnya Raja pun menemukan ular kobranya. Pak Kades kemudian menyuruhnya membunuh ular tersebut. Namun Raja tak akan membunuhnya, melainkan akan melepaskan ke habitatnya. Setelah itu istri Kades lalu memberikannya sebuah bingkisan sebagai tanda terima kasih. Ketika Pak Kades ingin berangkat check up ke kota, tiba-tiba mesin mobilnya mogok. Raja yang masih berada di sana disuruh mendorong mobilnya hingga mesinnya menyala. Pak Kades mencoba menawarkannya uang, namun Raja dengan rendah hati menolaknya. Karena baginya menolong itu tentang ikhlas dan tulus, bukan karena sesuatu. Wow, keren juga Pak Raja, cuk. Pindah adegan ke Maitra, merupakan sosok ibu guru yang sangat cantik. Dengan ikhlas dan tulus mengajari kaum-kaum miskin di suku yang menjadi tempat tinggal Raja Kana. Meskipun jauh dari kata cukup, dengan lapang dada Maitra terus berjuang memperjuangkan pendidikan di kampungnya. Esok paginya, tangis haru pecah di keluarga Raja Kana, lantaran ia akan pergi merantau demi memenuhi kebutuhan Sanggeni dan anak-anaknya. टोली की पढ़ाई रुक जाएगी, उसका तंग मत करना, हाँ? पढ़ाई. Next terlihat Maitra adu mulut dengan panitia pemilihan kepala desa. Maitra memprotes panitia lantaran hak suara rakyat miskin tidak diikut sertakan dalam pemilihan. Mereka menganggap suku pedalaman hanyalah sampah. Di adegan lain terlihat istri kepala desa menangis histeris lantaran perhiasannya dicuri. Para polisi setempat kemudian segera menyisiri dan mengidentifikasi TKP untuk mendapatkan jejak pelaku. Dan Guru Murdi sebagai kepala polisi saat itu menemukan sebuah sidik jari.
Guru Murti terus menggali informasi dari Pak Kepala Desa siapa orang yang terakhir datang ke rumahnya. Istri Kades kemudian menyebut Raja Kana adalah orang yang pernah masuk ke rumahnya saat dibantu menangkap ular kobra waktu lalu. Sementara Raja Kana di tempat kerja memohon kepada bosnya agar diberikan uang untuk dikirim ke istrinya. Namun sang bos tak mentolerirnya lantaran waktu kerjanya belum cukup. Di lain sisi, Pak Kades terus mendesak Guru Murti mengusut kasus pencurian secepatnya agar pelakunya ditemukan. Jika tidak, Pak Kades akan melaporkan kejadian ini ke atasan dan Guru Murti bisa jadi dipecat menjadi kepala polisi karena tidak bisa menyelesaikan kasus. Malamnya, Guru Murti dan para anggota langsung datang mencari keberadaan Raja Kana yang menjadi terduga pelaku pencurian. Para polisi ini tega menyiksa, memaksa, menganiaya keluarga Raja Kana yang berada di sana, lantaran Raja Kana yang mereka cari tidak berada di rumahnya. Bahkan para polisi brutal ini mengangkut semua keluarga Raja Kana ke kantor polisi. Berpindah adegan ke Chandra adalah seorang pengacara sekaligus aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan menegakkan keadilan di negaranya. Di mata polisi, Chandra sangat ditakuti keberadaannya. Bahkan rivalnya sesama pengacara dibuat gemetar ketika berhadapan di bangku persidangan. Dengan prinsip kebenaran di atas segalanya, ia tak pernah kalah dalam menangani sebuah kasus. अगर 10 दिन में इतने केस सुलझा सकती है ये 4 बजे तक कडलूर जेल में हो लेकिन विरुद्ध पर बाकियों की किस्मत. Mendengar nama Chandra yang sangat fenomenal memperjuangkan hak-hak rakyat, Sanggeni dan Maitra langsung menemuinya untuk meminta bantuan menyelesaikan kasus suaminya. Di ruangan pribadinya, Chandra kemudian merekam pengakuan dari Sanggeni. Ia pun meminta agar Sanggeni berbicara kronologi kejadian yang sebenarnya. Di malam yang mencekam itu, Sanggeni dan keluarga diangkut paksa bahkan diseret masuk ke dalam truk oleh para polisi cicing tersebut. Tak cuma itu, Guru Murti juga mencari keberadaan saudara laki-laki Raja Kana untuk dibawa ke kantor polisi. Di sana terlihat kekejaman Guru Murti dan anggotanya yang sangat membrutalkan. Esok paginya, para polisi langsung mencari keberadaan yang menjadi tempat kerja Raja Kana. Namun, Raja Kana yang dicari sudah pulang. Sementara di dalam penjara, keluarga Raja Kana yang tak bersalah diperlakukan seperti hewan. Bahkan, salah satu anggota polisi tersebut melecehkan Sanggeni. Atasan Guru Murti terus mendesak agar kasus ini diselesaikan secepatnya. Karena jika ia tidak mampu menyelesaikannya, ia diancam akan dipecat. Guru Murti yang takut dipecat langsung memaksa keluarga Raja Kana untuk mengaku keberadaan Raja Kana. Guru Murti menyiksa mereka tanpa sedikit pun rasa peri kemanusiaan. Mereka hanya bisa menangis dan merintih kesakitan. Tak sampai di sini, para anggota polisi kemudian menuju ke rumah adik perempuan Raja Kana yang bernama Asumal. Mereka mengira Raja Kana bersembunyi di sana. Para polisi saat ini menyiksa bahkan menyeret paksa Asumal dengan kejam. Sementara Raja Kana yang dicari-cari ternyata sedang berada di perjalanan pulang. Terlihat ia sedang membelikan anak-anaknya mainan 2000-an sebagai oleh-oleh. Kembali lagi ke penjara, Guru Murti dengan kekejamannya tega menyiksa, memaksa mereka mengakui keberadaan Raja Kana, padahal mereka tak tahu apa-apa sih. Sanggeni yang mendengar rintihan ipar-iparnya disiksa tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis sambil memakan sesuap nasi bersayurkan garam. Sementara Raja Kana dengan wajah gembiranya tak sabar bertemu dengan istri dan anaknya. Terlihat juga sebuah bingkisan di tangannya untuk diberikan ke keluarga kecilnya. Namun tiba-tiba ia harus disikat oleh warga di sana. Raja Kana pun bingung. Tiba-tiba ia dituduh telah mencuri. Di sana ia disiksa oleh warga. Setelah Raja Kana tak berdaya, Guru Murti langsung datang menjemputnya. Di sana, Guru Murti langsung menyiksa dan memukulinya seperti hewan. Raja Kana yang tidak tahu permasalahannya hanya bisa merintih kesakitan. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sana, Sanggeni sudah menunggu. Namun apa daya, Sanggeni hanya bisa menangisi sang suami digeret seperti hewan. Bahkan di sana, Sanggeni ditendang hingga terpental. Sanggeni kemudian disuruh pulang oleh salah satu polisi untuk membuat makanan untuk suaminya.
Malamnya di sel tahanan, salah satu kerabat Raja Kana digantung agar mereka mengakui. Namun apa yang mau diakui guys? Raja Kana dan yang lainnya terus berkata apa adanya bahwa mereka tidak pernah mencuri dan tidak tahu tentang permasalahannya. Saking kejinya, polisi tersebut mengulak cabai kemudian melumurinya di wajah Raja Kana. Namun mereka tidak bisa mengakuinya karena memang mereka bukan pelakunya guys. Lalu siapakah pelakunya? Next, malam itu terlihat kedua polisi itu sedang mabuk-mabukan di kantornya. Kemudian salah satu ipar Raja Kana, kita panggil saja Iratapan, memohon agar adik perempuan Raja Kana, Asumal, dilepaskan. Karena sudah terpengaruh minuman alkohol, polisi tersebut langsung memarahi Iratapan bahkan tega menelanjangi Asumal, adik Raja Kana. अब देख ली ना मर्दानगी। Dan begitulah kronologi kejadian yang diceritakan Sanggeni kepada Chandra guys. Sambil menangis terisak-isak, Sanggeni kembali menceritakan untuk keesokan harinya. पुलिस ने पुलिस स्टेशन में जो किया बता। Ketika Sanggeni mengantarkan makanan untuk mereka, ia mendapati sang suami sedang digantung. Saat itu Raja Kana dan yang lainnya pun diberikan waktu untuk makan. Terlihat dari wajah Raja Kana sudah babak belur, bahkan untuk makan saja ia tak mampu. Sanggeni yang melihat suaminya dalam keadaan seperti itu langsung mengutuk para polisi tersebut masuk neraka. सब्र कर, सब बाद में बात करता हूँ। Guru Murti yang mendengar perkataan mereka langsung keluar dan kembali menyiksanya. Kemudian keluarlah salah satu polisi yang baik hati. Sanggeni disuruh mencari orang yang berpengaruh di desanya untuk melepaskan suaminya dan yang lainnya. Karena pada saat itu hanya kepala desanya saja yang berpengaruh, Sanggeni memohon agar kepala desa bisa membantu untuk menyuruh polisi berhenti menyiksa suaminya. Namun si Kades dengan sombong menolaknya, bahkan ia diusir seperti hewan. Kasihan gua lihatnya cuk. Malam itu Sanggeni hanya bisa meratap dan berdoa atas musibah yang menimpa keluarganya. Tiba-tiba Sanggeni dikagetkan dengan berita dari polisi bahwa suami dan yang lainnya kabur dari tahanan. Saat itu juga Sanggeni langsung menuju ke kantor polisi untuk mencari keterangan atas hilangnya sang suami dan dua orang lainnya. Namun para polisi cicing itu tak mengizinkannya dan mereka malah menyuruh Sanggeni untuk pulang. Esoknya ditemani Maitra, Sanggeni kemudian mengadu ke salah satu petinggi partai untuk membantunya melaporkan atas kehilangan sang suami ke polisi. इन मोर्चों और झंडों से हम डरेंगे क्या? जवाब देना पड़ेगा आपको। ये तो Setiap harinya Sanggeni terus mencari keberadaan sang suami namun tak juga ditemui. Chandra yang mendengar cerita Sanggeni sambil terisak-isak hanya bisa diam. Kemudian ia memberikannya segelas air putih agar dirinya bisa tenang. Karena Sanggeni sudah tidak bisa berbicara, Maitra melanjutkan cerita berikutnya. Keesokannya mereka kembali menghadap ke penyidik. Namun penyidik tersebut menolak laporan mereka lantaran Raja Kana dan yang lainnya tiba-tiba punya bukti atas penjualan perhiasan yang dicuri. Dan Raja Kana dinyatakan kabur dari tahanan alias buron. Maitra dan Sanggeni terus kesana kemari mencari bantuan, namun tak satupun orang yang menyanggupinya. Itulah sebabnya Maitra dan Sanggeni menuju ke kota berharap diberikan bantuan oleh Chandra. Maitra kemudian menyerahkan pernyataan polisi yang diberikan waktu lalu ke Chandra. Menurut pernyataan polisi yang dibaca oleh Chandra, Raja Kana, Iratapan dan Mausa melarikan diri dari sel tahanan saat dibawa untuk dimintai keterangannya. Para anggota sudah menelusurinya kesana kemari namun tidak ditemukan. Polisi juga menyatakan saat mereka terluka, mereka memberikan perawatan sesuai prosedur. Dan mirisnya lagi, polisi membuat keterangan bahwa Raja Kana dan yang dua lainnya sudah menjual perhiasan yang dicuri. Berbanding terbalik dengan cerita yang disampaikan oleh Sanggeni dan Maitra, Chandra menganggap pernyataan polisi ada kejanggalan. Malam itu Chandra rela tidak tidur demi bisa mengungkap kasus atas kehilangan 3 napi secara janggal alias menghilang secara misterius. Paginya, Chandra langsung membuat pengajuan berkas ke pengadilan. Di sana, Sanggeni dan Maitra dijelaskan bahwa ia akan menggunakan pasal penelantaran hak asasi atas kehilangan 3 tahanan di sel penjara. Dan saat sidang, mau tidak mau polisi harus menghadirkan terdakwa. Setelah itu, Chandra kemudian menyuruh Sanggeni untuk menandatangani berkasnya.
Di sidang pertama, Chandra hanya menghadirkan Sanggeni untuk menjelaskan kronologi kejadiannya. Sambil menangis terisak-isak, Sanggeni bercerita di hadapan hakim bahwa polisi tega menyeret memaksa bahkan menyiksa suaminya dengan brutal. Setelah mendengar pernyataan dari Sanggeni, hakim akhirnya menerima pengajuan berkasnya untuk ditindaklanjuti. पेट से वो मुझे कभी भी बच्चा हो सकता है मैं बीबी टेक नोटिस अगली सुनवाई 3 Sementara inspektur polisi, kita panggil saja Pak Irdan, memarahi Guru Murti setelah Chandra melimpahkan kasusnya ini ke pengadilan. Next, di sidang kedua, jaksa penuntut umum memberikan bukti kuat polisi atas kasus ketiga terdakwa. Namun Chandra dengan tegas membantah hal itu. Jaksa penuntut umum, kita panggil saja Pak Arthur, terus membela kliennya bahwa dengan bukti kuat dari polisi tersebut, ketiga terdakwa yakni Raja Kana, Iratapan, dan Mausa sudah menjadi tersangka. Tak sampai di sini, Chandra kembali mematahkan argumen Arthur dengan kronologi kejadian yang diceritakan oleh Sanggeni waktu lalu, bahwa polisi dengan sengaja menyiksa dan menganiaya ketiga terdakwa dengan kejam. Chandra pun meminta agar jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi terkait pernyataan polisi tersebut, dan hakim mengabulkan permintaannya. मिस हो जाते हैं लेकिन राजन के केस की बात कर Hari itu juga, Chandra langsung menuju ke desa guna mencari keterangan yang lainnya dan mencari saksi-saksi terkait pernyataan polisi yang disebutkan. Next, di sidang ketiga, para saksi pun dihadirkan. Dari semua saksi yang dihadirkan, mereka membenarkan pernyataan polisi tersebut. Mendengar pernyataan para saksi, hakim menyalahkan Chandra karena dianggap memalsukan data. Namun Chandra tak sampai di sini, ia meminta agar Baksim dihadirkan, di mana Baksim ini merupakan sekretaris Satreskrim setempat. Hakim pun terlihat berdiskusi dan menunda persidangan. Ketika jam istirahat berlangsung, jaksa Arthur terlihat sedang men-setting Baksim agar berbicara sesuai pernyataan yang ditulisnya. Saat sidang dilanjutkan, Baksim pun langsung memberikan keterangannya. Namun Baksim yang memberikan keterangan terlihat gugup dan apa yang Baksim lontarkan tidak sesuai dengan apa yang Chandra lihat waktu lalu saat ia meninjau lokasi. मैं खुद दोनों जगहों पर गया था कि और भागे डॉक्टर के क्लिनिक में गए कि तो ऐसी रिपोर्ट बनाते नहीं Chandra langsung membantah dengan bukti kuat apa yang Baksim katakan. Semua polisi yang berada di sana terlihat ketakutan. Dan pada akhirnya Baksim mengakui bahwa apa yang ia tulis hanya untuk membantu sesama inspektur alias pernyataan polisi tersebut direkayasa. Lalu kemanakah Raja Kana, Iratapan, dan Mausa menghilang? Apakah mereka dibunuh? Kita lanjutkan. Hakim yang mendengar pernyataan para saksi sangat marah karena berbanding terbalik dengan bukti kuat yang dipegang oleh Chandra. Dan sidang langsung ditunda untuk dilanjutkan besok. हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे Malamnya, Arthur dan Guru Murti langsung menghadap ke bosnya, kita panggil saja Tuan Ram. Di sana mereka dimarahi karena tidak bisa menyelesaikan kasus kecil, dan kini ia sendiri akan melawan Chandra di pengadilan. Sementara Sanggeni di gubuk kecilnya terlihat menyendiri sambil mengingat kenangan manis bersama sang suami. Esok paginya, keluarga Sanggeni dikumpulkan oleh kepala desa. Di sana, Pak Kades meminta agar Sanggeni mencabut laporannya. Karena Pak Kades tahu jika kasus ini diteruskan, posisinya akan berbahaya. Tak cuma itu, para polisi saat ini menculik anak Sanggeni agar ia mau mencabut laporannya. Guru Murti dan yang lainnya terus memohon kepada Sanggeni agar laporannya dicabut. अगर तू ये केस वापस नहीं साइन नहीं करेगी तो यहाँ से जा नहीं सकती Tiba-tiba Guru Murti langsung ditelepon oleh atasannya. Guru Murti dimarahi habis-habisan karena telah menculik dan memaksa Sanggeni mencabut laporannya. Bahkan kepala polisi tersebut mengancam Guru Murti akan ditangkap jika ia tak mengantarkan Sanggeni sampai di depan rumahnya. Jadi begini ceritanya, saat anaknya diculik, Sanggeni langsung menelpon Chandra dan melaporkan intimidasi yang dilakukan oleh para polisi terhadapnya guys. Dan akhirnya saking takutnya, para polisi saat ini mengantarkan Sanggeni hingga rumahnya. Next ke sidang keempat. Di sidang keempat ini, Tuan Ram membawa seorang saksi dari tempat kerja Raja Kana. Di sana, mantan bos Raja Kana mengaku pernah ditelepon oleh Raja Kana ketika ia lari dari sel tahanan. ये आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया सर पुलिस वाले Chandra dengan tegas membantah pengakuan saksi itu, bahkan ia mencap saksi tersebut adalah saksi palsu. Dengan tenang, saksi dari pihak Ram terus mempertahankan kesaksiannya. Bahkan saksi itu pernah memberitahu Sanggeni sebelumnya ketika ia ditelepon oleh Raja Kana. Hakim pun bertanya kepada Sanggeni tentang pernyataan yang dipaparkan oleh saksi itu, namun Sanggeni hanya bisa diam. Dari pihak Chandra terlihat terpojok kali ini. Tuan Ram kembali memperkuat argumennya bahwa semua ini hanyalah konspirasi politik yang dibuat-buat oleh Chandra. Mendengar pernyataan Tuan Ram, Chandra terlihat emosi. Demi rasa sebuah keadilan, Chandra meminta kepada hakim agar diberikan kesempatan sidang lanjutan dan permohonannya dikabulkan. ओके
Time granted. Thank you, my lords. Sampai di rumahnya, Chandra sangat emosi kepada Sanggeni karena tak memberitahu tentang pernyataan saksi tersebut. Bahkan Chandra terlihat menyerah dengan kasus ini. Akhirnya Maitra angkat bicara bahwa ternyata Raja Kana dan Iratapan tidak bisa baca tulis. Jadi tidak mungkin Raja Kana dan Iratapan bisa menelpon. Lalu siapakah yang menelpon? Mendengar pernyataan Maitra, Chandra kembali mengumpulkan berkasnya dan esoknya ia langsung menuju ke lokasi warung telepon yang dimaksud. Sampai di sana, Chandra bertanya kepada penjaga wartel tersebut tentang siapa saja yang pernah menelpon sebulan yang lalu. Namun penjaga wartel tampak tidak ingin buka mulut. Namun setelah melihat air mata Sanggeni, penjaga wartel tersebut akhirnya mau bersedia menjadi saksi di sidang selanjutnya. Saat sidang, penjaga wartel tersebut membeberkan bahwa sebulan yang lalu datang 3 polisi ke bilik wartel. Namun pada waktu itu karena si penjaga wartel tidak tahu apa-apa, akhirnya ia pun mengabaikannya. Ternyata ketiga polisi itu adalah Guru Murti dan 2 anggotanya. सकते हैं? Guru Murti kemudian langsung dimintai keterangan oleh hakim. Dengan wajah ketakutan, Guru Murti pun akhirnya bicara belak-belakan. Ternyata dialah yang menyamar menjadi Iratapan dan Raja Kana karena disuruh oleh atasannya. ये बात पहुंचाकर हमें मुसीबत में डाल दिया। पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से छूट कहा है। Mendengar pernyataan Guru Murti, Chandra marah besar karena mereka selaku petugas dan pejabat telah berbohong demi sebuah jabatan. Dan Chandra akan melaporkan kasus ini ke CBI atau bisa kita sebut polisi pusat. Mr. Chandru, you may oversee the investigation. Seusai sidang, Tuan Ram dan Arthur tampak gelisah karena kasus ini bisa mengancam posisi mereka. पानी फिर जाएगा। Paginya, Chandra langsung menuju ke kepala CBI, kita panggil saja Perumal Sami. Awalnya, Perumal Sali membela anggotanya karena sudah termakan omongan Tuan Ram. Namun, setelah Chandra memberikan berkas kasusnya, ia pun siap turun tangan. और से पढ़िए। देखिए ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले Chandra langsung mengajak Perumal Sami turun ke desa menyaksikan sendiri pengakuan keluarga Sanggeni yang disiksa dan dianiaya oleh polisi. वहां पुलिस खड़ी थी, उन्हें मैं बता दो। Ia juga langsung melihat tempat kejadian di sel tahanan. Tak cuma itu, ia juga diajak ke rumah Pak Kades. Di sana, istri Pak Kades yang suka ceplas-ceplos mengakui merasa diperas oleh polisi yang menangani kasus ini. Pak Perumal Sami langsung menginterogasi para polisi yang bertugas di Nadu. Dan salah satu polisi baik hati membeberkan kelakuan Guru Murti dan 2 anggotanya yang sangat membrutalkan. Dan ketika Guru Murti diinterogasi, ia pun bicara jujur apa adanya. Pak Perumal Sami sangat marah dan langsung menyuruhnya keluar. उतार के सच का पता लगा रहे थे तुम। आउट। Singkat cerita guys, setelah berbagai usaha upaya yang dilakukan oleh Inspektur Perumal Sami dalam mengungkap kasus ini, akhirnya ia menemukan titik terang. Raja Kana ditemukan sudah tewas di sebuah desa dengan tubuh terpisah. Maitra membenarkan bahwa di foto itu adalah Raja Kana. Sanggeni dan keluarga hanya bisa menangis dan berduka atas kematian sang suami. Chandra tak bisa berbuat apa-apa, namun di hatinya ia berjanji akan menumpas para pelakunya. Film berpindah adegan ke Tuan Ram. Ia tampak memarahi Guru Murti dan 2 anggotanya yang tak pernah berbicara jujur dari awal. Dan Guru Murti akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Jadi apa yang ia lakukan terhadap Raja Kana dan keluarganya adalah tekanan dari seniornya agar cepat menyelesaikan penyelidikannya guys. Dan ternyata ketika Guru Murti menyiksa Raja Kana dengan kejam, Raja Kana tewas di tempat. Saking takutnya, Guru Murti langsung membuang jasad Raja Kana di tempat sepi. Sedangkan Iratapan dan Mausa dibuang di tempat yang berbeda. Singkat cerita guys, setelah semua saksi kunci dikumpulkan oleh Chandra, di sidang terakhir ini akhirnya semuanya terungkap. Iratapan yang sebagai saksi kunci bercerita kejadian yang sebenarnya di hadapan hakim. Guru Murti menginterogasi Raja Kana dan dirinya dengan sangat kejam hingga membuat Raja Kana tewas seketika. साहब को क्या जवाब दूंगा? Bukan hanya itu, Inspektur Perumal Sami juga mengungkap siapa pelakunya. Menurut hasil jejaknya, ternyata pelakunya adalah orang lain yang bernama Raffi. Dan Guru Murti sebenarnya tahu siapa pelakunya, namun karena ia disuap oleh pencuri itu, Guru Murti tega menuduh Raja Kana dan keluarganya sebagai perampok.
आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कई सालों पहले जिनकी तीरंदाजी के बाद Dan pada akhirnya hakim memutuskan Raja Kana dibunuh oleh Guru Murti dan ketiga polisi ini ditangkap dan dipecat. Tak cuma itu, Sanggani dan keluarganya mendapatkan kompensasi senilai 2 miliar. Setelah semuanya terungkap, cerita pun habis tamat. Pelajaran yang bisa saya ambil dari Chandra adalah jangan pernah menyerah jika kita berada di jalan yang benar guys, dan berjuanglah tanpa mengharapkan sesuatu alias tanpa pamrih. Sedangkan dari polisi, silahkan kalian yang menjadi petugas ataupun pejabat negara berilah dengan jujur dan ikhlas. Jangan sampai seperti polisi India, selalu menjadi penjahat dan selalu datang terlambat. Salam bahagia dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya.